Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendiskusikan mengenai salah satu aplikasi dari metode kecerdasan artifisial, yaitu mengenai teknik searching. Sebagai gambaran, apa itu teknik searching? Teknik searching itu adalah salah satu metode dalam kecerdasan artifisial di mana kita bisa menyelesaikan suatu kasus yang dapat dilacak. Sebagai contoh, kita mungkin sering menggunakan Google Map. Di Google Map tersebut, kita bisa disajikan suatu rute yang mengantarkan posisi kita sekarang menuju posisi tujuan. Nah, bagaimana kecerdasan artifisial ini bisa mencari rute tersebut? Salah satunya bisa menggunakan teknik searching yang akan kita diskusikan ini. Atau misalnya, pada kasus penjadwalan mata kuliah, di mana harus mempertimbangkan adanya faktor kelas, tidak boleh ada tabrakan waktu antar mata kuliah, ataupun dosen tidak boleh mengajar dua mata kuliah dalam waktu yang bersamaan, itu juga bisa kita selesaikan menggunakan teknik searching. Jadi teknik searching ini banyak kegunaannya untuk kasus-kasus yang bisa dilacak. Nah, kita akan mendiskusikan salah satu contoh aplikasinya. Mengapa kita berawal dari contoh? Karena akan lebih mudah andai kata kita mendapatkan gambaran contohnya terlebih dahulu sebelum kita membahas teorinya. Jadi kita akan mulai dari contohnya. Di sini kita akan mencoba melihat salah satu kasus yang ingin kita selesaikan menggunakan teknik searching ini. Nama kasusnya yaitu kasus water jug, kasus wadah air. Jadi ceritanya mungkin saya penjual minyak mungkin misalnya, kemudian suatu hari di pagi hari saya buru-buru dan baru sempat membawa dua wadah ukur, yaitu wadah ukur 3 liter dan 4 liter. Jadi kegunaan wadah ukur ini adalah untuk memberikan keyakinan baik bagi pembeli maupun penjual bahwa jumlah volume yang kita berikan itu sesuai gitu. Jadi kalau misalnya wadah 3 liter dipenuhin, maka baik pembeli maupun penjual yakin bahwa air yang ada di dalam wadah 3 liter itu adalah 3 liter. Kalau saya ingin membeli 4 liter, maka saya harus memenuhi wadah yang berukuran 4 liter. Bagaimana kalau saya ingin membeli 7 liter? Ya 7 liter berarti bisa jadi kita memberikan dulu air ke wadah 4 liter, kemudian kita memberikan juga air kepada 3 liter sampai penuh, maka penjumlahannya menjadi 7. Nah, ternyata ada kasus, ada pembeli yang datang, ingin beli minyak 1 liter gitu. Ya kan ceritanya pedagang minyak ya. Gimana nih gitu ya. Karena tadi pagi buru-buru berangkat, jadi lupa membawa wadah 1 liter. Kalau kita mengatakan, oh maaf nggak bisa menjual karena nggak bawa gelas ukur 1 liter, nanti kita rugi gitu ya, kehilangan pembeli. Maka bagaimana nih caranya nih? Supaya di sini permasalahannya adalah saya pingin pada kondisi awal saya punya dua wadah ukur 3 liter dan 4 liter, bagaimana caranya agar pada wadah 4 liter ini terdapat minyak atau air dengan ukuran 1 liter. Nah, ini karena kita jualan, jadi nggak boleh dengan metode coba-coba. Maksudnya nggak boleh dengan coba-coba itu misalnya, iya Bu, nih saya cuma bawanya 4 liter nih ya, kira-kira ini udah seperempat ya, sepakat ya 1 liter, nggak boleh ya. Nanti baik, kalau kira-kira seperti itu, berarti nanti baik pembeli maupun penjual tidak ada keyakinan penuh bahwa yang dijualnya itu sudah benar. Jadi nggak boleh coba-coba, tapi harus melalui proses yang logis ya. Apa itu proses yang logis? Kita harus memenuhi proses-proses kaidah berikut. Nah, ini langkah-langkah yang boleh kita lakukan. Yaitu pertama, kita boleh mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh. Jadi dalam keadaan wadah 3 liter kosong atau mungkin ada isinya, kita boleh melakukan aksi mengisi wadah 3 liter sampai penuh. Kenapa itu boleh dilakukan? Ya karena baik pembeli maupun penjual nanti yakin bahwa isi air dalam wadah 3 liter itu adalah 3 liter tepat gitu. Boleh juga kita melakukan aksi membuang isi yang ada di wadah 3 liter. Ya. Jadi misalnya di 3 liter ada air, berapapun juga, dibuang sampai wadah 3 liternya kosong, boleh.
Karena kita yakin kalau dibuang sampai kosong berarti isi dari 3 liter itu adalah 0. Menuangkan isi wadah 3 liter sampai ke 4 liter sampai dengan 4 liter penuh boleh. Jadi kalau misalnya di sini wadah 4 liter mungkin ada isinya dulu gitu ya. Kemudian di sini 3 liter penuh dituang sampai 4 liter penuh. Jadi misalnya di wadah 4 liter ada isi 3 liter gitu ya. Sedangkan 3 liter penuh. Jadi di 3 liter penuh, di 4 liter ada isi 3 liter. Dituang isi wadah 3 liter ini ke 4 liter sampai 4 liter penuh. Maka nanti akhirnya kita bisa yakin bahwa air yang ada di wadah 4 liter menjadi 4 liter, sisa air yang ada di wadah 3 liter itu adalah 2 liter. Mengapa 2 liter? Ya karena tadi dituang sampai 4 liter penuh, cuman cukup menuang 1 liter. Berarti kan sisanya di sini ada 3 liter. Kemudian menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 3 liter kosong. Itu juga boleh. 3 liter ada isi, tuangkan saja semuanya ke 4 liter. Kita bisa yakin jumlah air di wadah 4 liter sama dengan jumlah air sebelumnya yang ada di wadah 3 liter. Mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh juga boleh. Membuang isi yang ada di wadah 4 liter juga boleh, maka nanti hasilnya itu adalah wadah 4 liter itu kosong. Kemudian menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 3 liter penuh boleh. Saya punya 3 liter diisi dulu sampai penuh 3 liter. 4 liter juga diisi sampai penuh 4 liter. 4 liter dituang ke 3 liter saat itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena nggak ada yang bisa dituang kan. Ini 3 liter masih penuh. Tapi kalau misalnya 3 liternya kosong, 4 liternya ada isi penuh gitu, dituang semuanya ke 3 liter sampai penuh bisa. Maka nanti 3 liter terisi penuh 3 liter, 4 liter sisanya, yaitu 1 liter. Menuangkan isi 4 liter ke 3 liter sampai dengan 4 liter kosong, boleh. Jadi, aksi-aksi yang dilakukan hanya boleh mengikuti 8 kaidah sebagai berikut yang tertulis di sini. Jadi kasusnya adalah bagaimana kita bisa membuat agar pembeli yakin bahwa isi yang ada di wadah 4 liter itu adalah 1 liter, bukan kira-kira. Nah, di sini kita akan mencoba menuliskan simbolisasinya, penganalogikannya, bahwa masalah water jar di atas dapat dituliskan dengan angka sebagai di bawah. Jadi, pada saat kondisi 3 liter kosong dan 4 liter kosong boleh ditulis sebagai 0,0. 0 yang di kiri itu menandakan isi wadah dari 3 liter. Dan 0 yang di kanan menandakan isi wadah dari 4 liter. Mengapa 0,0? Ya karena 3 liter kosong, 4 liter kosong. Kalau di sini tertulis 0,2, berarti 3 liter kosong, 4 liter, 2 liter. Kalau di sini tertulis 3,0, berarti 3 liter penuh, 4 liter kosong. Nah, kita ingin mendapatkan hasil menjadi 0,1, yang artinya di wadah 3 liter kosong dan di wadah 4 liter terisi 1 liter. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melihat metode searching dari kecerdasan artifisial ini. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu state yang pertama atau keadaan yang pertama yaitu 0,0. 3 liter kosong, 4 liter kosong. Apa aksi yang bisa kita lakukan sekarang? Di sini ada 8 pilihan sesuai dengan kaidah rule tadi. Nah, sesuai kaidah rule yang ini ada 8 pilihan yang bisa dilakukan untuk merubah suatu state menuju state yang selanjutnya. Kaidah yang pertama coba kita lihat. Mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh. Nah, kita lihat 3 liter lagi kosong, diisi sampai penuh, apakah bisa? Tentu bisa. Maka itu bisa kita lakukan. Kita gambarkan state kedua menjadi sebagai berikut. Nah, begini. Ini artinya, tadi state pertama adalah 0,0, kemudian diterapkan rule 1. Nah, ini yang warna hijau itu artinya rule ya. Menerapkan rule 1, maka jika dari keadaan 0,0, wadah 3 liter diisi sampai penuh, maka yang terjadi adalah kondisinya menjadi 3,0 atau wadah 3 liter penuh, wadah 4 liter 0. 3,0 ini kita sebut sebagai kondisi kedua atau state kedua. Kembali lagi ke state pertama. Kita coba lagi. Selain menerapkan rule yang pertama, ada rule apa lagi yang bisa kita terapkan dari state yang pertama ini? Tadi rule yang pertama sudah kita diperiksa, bisa kita lihat rule yang kedua. Rule yang kedua itu adalah membuang isi dari wadah 3 liter. Bisa nggak? Tentu tidak bisa ya. Kenapa? Karena 3 liternya lagi kosong.
Jadi kita perhatikan step yang pertama ya. Step yang kedua ini nanti kita lanjutkan. Kita kembali lagi ke step yang pertama. Di step pertama, bisa nggak mengosongkan isi wadah 3 liter? Apa yang mau dikosongkan kan? Wadahnya kosong gitu ya. Kita punya pesuruh, saya punya kamar yang kosong, kemudian saya bayar karyawan atau menyuruh pesuruh, tolong kosongkan kamar saya gitu. Padahal kamarnya kosong gitu. Ya kan mungkin karyawannya geleng-geleng ya, apa tindakan yang bisa dilakukan gitu. Kan kamarnya sudah kosong, jadi tidak bisa. Kalau wadahnya kosong, dikosongin nggak bisa. Maka rule kedua tidak bisa diterapkan. Rule ketiga, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 4 liter penuh dari keadaan set yang pertama. Bisa nggak? Tentu tidak bisa ya, karena apa yang mau dituang kan wadah 3 liter isinya kosong. Maka rule yang ketiga nggak bisa. Rule keempat, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 3 liter kosong. Ya kan sudah kosong. Apa yang mau dikosongkan lagi? Nggak bisa. Maka rule keempat tidak bisa diterapkan pada state yang pertama. Kita lanjutkan, kita lihat rule yang kelima. Mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh. Nah, kita lihat wadah 4 liter masih 0. Bisa nggak dipenuhin? Ya tentu bisa. Maka rule kelima boleh diterapkan pada state yang pertama. Maka kita peroleh state yang ketiga atau kondisi yang ketiga seperti ini. Maka dari state yang pertama menerapkan rule yang kelima yaitu mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh, bisa kita peroleh state baru yaitu state yang ketiga, nilainya adalah 0,4. Artinya wadah 3 liter kosong dan wadah 4 liter penuh. Nah, ini adalah dua state yang bisa diperoleh dari state yang pertama. Jadi kalau kita berada di state yang pertama, langkahnya bisa apa saja? Ada dua pilihan. Mau menerapkan rule yang pertama atau mau menerapkan rule yang kelima. Rule ke-6 bisa nggak? Ya tadi bisa kita uji lagi. Rule ke-6 itu adalah membuang isi wadah 4 liter dari set yang pertama. Bisa nggak dari set yang pertama ditambahkan lagi set berikutnya dengan kaidah membuang isi wadah 4 liter? Ya tentu tidak bisa ya. Isi yang ada di wadah 4 liter kan kosong. Mau dibuang apa? Nggak bisa. 7 dan 8 juga sama. Nggak bisa. Karena menuang isi wadah 4 liter ke 3 liter kan masih kosong. Apa yang mau dituang? Maka kesimpulan kita dari state yang pertama cuma ada dua pilihan state. Bisa menjadi 3-0 atau bisa menjadi 0-4. Jadi kalau ini mungkin bisa disamakan seperti main catur ya. Kalau main catur dari posisi awal kita berarti ada 20 kemungkinan gerakan gitu ya. Poin maju 1 langkah atau poin maju 2 langkah. Totalnya ada 8 poin. Maka dari memajukan poin kemungkinan ada 16 kemungkinan kita melangkah. Tapi selain memajukan poin, bidak gitu ya. Dalam catur bisa juga langkah pertama kita memajukan kuda. Kuda bisa sorong kiri, sorong kanan. Ada 2 kuda. Maka totalnya ada 20 posisi. Nah, maka kalau diibaratkan dengan main catur, maka nanti kemungkinan state baru yang dihasilkan dari state pertama posisi catur itu adalah ada 20 nanti. Bidak maju, kuda kiri, kuda kanan, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dilihat itu bahwa teknik seperti ini nanti bisa diterapkan juga untuk membuat program untuk bermain catur. Nah, karena sudah kita uji sampai rule ke-8 untuk state yang pertama tidak ada lagi yang bisa dicoba, maka state pertama kita selesai, sekarang kita maju ke state kedua. Pertanyaannya adalah jika kita memilih state kedua ini, apalagi langkah-langkah kaidah berikutnya yang bisa kita lakukan. Coba kita cek. Dari state kedua, nilainya adalah 3-0. Wadah 3 liter penuh, wadah 4 liter kosong. Bisa nggak kita terapkan kaidah yang pertama? Mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh. Tentu tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Kan wadahnya 3 liter sudah penuh, 3-0. Ibaratnya kita bertamu gitu ya. Disuguhin teh oleh tuan rumah kita, tuan rumahnya, tehnya belum diminum, kemudian tuan rumah nanya, mau ditambah lagi tehnya? Ya kita kan mungkin geleng-geleng ya, tehnya masih penuh kok, kok mau diisi lagi? Nah ini juga sama gitu. Kita punya wadah 3 liter, bisa nggak diterapkan aksi yang satu yang bunyinya adalah mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh? Ya tentu tidak bisa ya, karena kan wadah 3 liternya sudah penuh. Kita lihat,
rule yang kedua, membuang isi dari wadah 3 liter. Bisa nggak? Ya bisa. Tentu bisa. Wadah 3 liter penuh dibuang, ya boleh. Maka itu aksi kedua, rule kedua diizinkan. Maka kita akan memperoleh state berikutnya, yaitu state keempat. Menjadi seperti ini. Nah, ini artinya dari kondisi state yang kedua, 3,0, jika diterapkan rule yang kedua, maka bisa diperoleh state baru adalah 0,0. Ini kita namakan sebagai state yang keempat. Nah, tapi ternyata state yang keempat ini sama nilainya dengan state yang pertama. Sama-sama 0,0. Maka berarti state yang keempat ini kita batasin di bawahnya angka yang menyatakan state yang samanya. Nanti artinya dia tidak boleh dilanjutkan pencariannya. Ya sama ya, kayak saya lagi nyari barang, lupa ditaruh di kamar yang mana gitu. Kita cari-cari di berbagai kamar. Ternyata kita kembali ke kamar yang sudah pernah kita periksa. Mau diperiksa lagi nggak? Ya enggak kan, karena sudah diperiksa. Ini juga sama. Jadi kalau kita mencari kemana-mana, tapi ternyata kembali ke kamar yang pernah diperiksa sebelumnya, ya udah jangan dilanjutkan. Maka kita beri di bawahnya angka yang menyatakan ini sudah sama dengan state yang sebelumnya, yaitu state yang pertama. Nah, tadi kita lagi meriksa langkah-langkah yang bisa diperoleh oleh state yang kedua ya, maka sudah menghasilkan set yang kelima, kita kembali dulu lagi ke set yang kedua, 3,0. Kita sudah memeriksa kaidah yang kedua, sekarang kita coba periksa kaidah yang ketiga. Menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 4 liter penuh. Bisa nggak? Saya punya 3 liter penuh, 4 liter kosong, mau saya perintahkan robot saya untuk mengisi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 4 liter penuh. Ya tentu tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Ditunggu sampai hari kiamat nggak akan pernah penuh gitu ya. Karena sumber airnya cuma ada 3 liter, mau memenuhi wadah yang berisi 4 liter, ya nggak akan pernah penuh-penuh. Gitu. Ini adalah permasalahan pemrograman ya. Kalau kita paksakan melakukan suatu looping gitu ya, kita perintahkan robot, nih bawa air 3 liter, isi tuh ada wadah 4 liter sampai dengan penuh. Ya si robot cuma tahu nuangin aja gitu ya. Nuangin airnya ke wadah 4 liter, ditungguin sampai 4 liternya penuh, nggak pernah penuh gitu ya. Maka ini akan mengakibatkan looping tak berhenti. Maka kita harus bisa lihat ini tidak boleh kita memerintahkan komputer untuk melakukan suatu aksi yang tidak pernah selesai. Maka rule ketiga tidak bisa kita terapkan. Rule keempat, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 3 liter kosong. Boleh nggak? Nah, kalau yang rule kaidah keempat boleh. Karena ini bisa terpenuhi ya. Tuangkan 3 liter ke 4 liter sampai dengan 3 liter penuh. Sampai dengan 3 liter kosong. Ya udah. Tuangin aja 3 liter ke 4 liter, 3 liternya sudah kosong, berhenti. Nah, itu boleh. Maka kita memperoleh state yang kelima. Nah, ini. 3 liter dituangkan ke 4 liter, ya hasilnya adalah 0,3. State yang kelima, ini kita peroleh dengan cara menerapkan rule yang keempat. Menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan 3 liter kosong. Kita periksa selanjutnya. Rule kelima, bisa nggak diterapkan ke state yang kedua? Mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh. Boleh, kan wadahnya belum penuh ya. Maka bisa kita terapkan kaidah kelima menghasilkan state yang keenam yang nilainya adalah 3,4. Artinya pada saat kita punya kondisi awal, wadah 3 liter penuh, wadah 4 liter kosong, dilakukan aksi mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh, maka yang diperoleh adalah 3,4. 3 liter penuh, 4 liter penuh. Kita lihat aksi ke-6, kaidah ke-6, bisa nggak diterapkan ke state yang kedua? Karena kita masih memeriksa kemungkinan yang bisa dilakukan dari state yang kedua ya. Membuang isi yang ada di wadah 4 liter. Ya nggak bisa ya. Karena kan wadah 4 liternya kosong. Kaidah yang ketujuh, menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 3 liter penuh. Apa yang mau dituangkan ya? Nggak ada. Kemudian rule ke-8, menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 4 liter kosong. Ya sekali lagi nggak bisa, apa yang mau dituang. Berarti di sini kita mendapatkan kesimpulan untuk state yang kedua 3,0 ada 3 alternatif aksi yang bisa dilakukan ya. Aksi menggunakan kaidah kedua, keempat, atau kelima. Yang lain nggak bisa. Kita lanjutkan kaidah state ketiga 0,4. Kaidah apa saja yang bisa kita lakukan?
Rule 1, mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh. Kondisinya 0,4. Bisa nggak? Tentu bisa ya. Hasilnya adalah 3,4. Nah ini. Dari 0,4, menerapkan rule yang pertama, maka diperoleh hasil 3,4. Karena tadi sudah nama state-nya sudah sampai state ke-6, keadaan ke-6, maka jika ada keadaan berikutnya harus dilanjutin namanya. Yaitu ini state ke-7. Ternyata state yang baru ini 3,4 sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu 3,4 di state yang ke-6. Maka ini kita tutup. Ditulis 6, artinya jangan diterusin karena sudah terjadi di sebelumnya. Kembali lagi ke state yang ketiga 0,4. Kaidah yang kedua, membuang isi wadah 3 liter. Wadah 3 liternya kosong ya, nggak bisa dilakukan apa-apa. Rule ketiga, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter, nggak ada yang bisa dituang. Rule keempat, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter, juga sama, tidak ada yang bisa dituang. Kelima, mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh, nggak bisa. Ya sudah penuh, kenapa nggak bisa dipenuhin lagi gitu ya. Saya bertamu, disajikan teh oleh tuan rumah saya, tehnya belum diminum, masih penuh, tiba-tiba tuan rumah bertanya, mau diisi lagi tehnya gitu ya, kan geleng-geleng ya, ngapain gitu, kan masih penuh gitu. Jadi nggak bisa, kaidah kelima. Kaidah keenam, membuang isi wadah 4 liter. Bisa ya, wadah 4 liter penuh, dibuang isinya ya jadi 0,0. Nah ini. Menerapkan kaidah ke-6, maka state 0,4 berubah menjadi 0,0. Ini adalah set ke-8, tapi ternyata set 8 ini sama dengan set ke-1, maka nanti tidak dilanjutkan. Kita sudah meriksa sampai kaidah ke-6, kita lihat kaidah ke-7. Menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 3 liter penuh. Bisa nggak? Ya bisa. Tuangin, sampai cangkir 3 liter penuh, berhenti. Maka nanti karena wadah awalnya 4 liter, cuma dituangin 3 liter, pasti akan bersisa 1 liter. Maka diperoleh state yang ke-7, 3,1. Menggunakan kaidah yang ke-7, diperoleh state ke-9, nilainya adalah 3,1. Kemudian kita periksa lagi semua kaidah ke state yang 3, apakah masih bisa dilakukan. Kaidah ke-8 adalah menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 4 liter kosong. Bisa ya? Jadi bayangkan di sini ada wadah 3 liter, kita tuangin semuanya 4 liter ke 3 liter, maka yang terjadi adalah 3 liter penuh, kemudian karena masih dituang ya tumpah. Tapi tetap bisa dilakukan. Ditunggu sampai 4 liternya kosong, maka hasil akhirnya adalah di 3 liter tetap 3 karena sisanya tumpah kan ya. Di 4 liter habis. Maka di sini rule ke-8 menghasilkan 3,0. Ya tumpah sayang ya, bayangkan di bawahnya ada ember penampung gitu ya, jadi nggak mubazir gitu. Nah, tapi ternyata set yang ke-8 ini sama dengan set yang kedua, maka ini kita batasin tidak perlu dilanjutkan. Nah, untuk setiap baris ini kita periksa. Target tadi kan kita ingin memperoleh hasil akhir 0,1 ya. Apakah ada dari baris terakhir ini nilai 0,1? Yang ada hanya 0,0, 0,3, 3,4, 3,4, 0,0, 3,1, dan 3,0. Belum ada 0,1. Artinya apa? Tugas kita belum selesai. Maka kita lanjutkan lagi ke mencari state yang ke-11. State ke-11 kita lanjutkan menggunakan state yang mana? Tadi kita sudah memeriksa sampai state yang ketiga ya. State ketiga sudah semuanya dicoba. Kita lanjutkan ke state yang keempat, tapi ternyata state yang keempat ini sama dengan state yang nomor 1. Jangan dilakukan, kalau enggak nanti berulang dapat yang seperti ini, berulang-ulang terus, nggak pernah selesai. State keempat tidak boleh dikembangkan, maka kita lanjutkan ke state yang kelima, 0,3. Apakah state 0,3 bisa diberikan kaidah 1, mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh? Bisa ya. Hasilnya adalah 3,3. Nah gini. Ya ini jadi lebih kecil ya, karena gambarnya menjadi lebih besar. Ini adalah state yang ke-11. Kembali lagi ke 5, apakah bisa membuang isi wadah 3 liter? Nggak bisa. Wadahnya kosong ya, wadah 3 liter kosong. Maka kaidah ketiga nggak bisa, kaidah keempat nggak bisa. Kaidah kelima, mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh. Ke 0,3, bisa ya. Awalnya wadah 3 liter 0, wadah 4 liter 3, diisi wadah 4 liter sampai dengan penuh, maka kita peroleh 0,4. Nah ini. Menerapkan kaidah kelima, maka diperoleh 0,4. Ini adalah state yang urutan ke-12. Tapi hati-hati, state 0,4
pernah terjadi sebelumnya, state yang ketiga, maka ini batasin. Kita lanjutkan 0,3. Tadi sudah kita cek dengan kaidah kelima, kita coba kaidah keenam. Membuang isi air yang ada di wadah 4 liter. Bisa ya? Hasilnya adalah 0,0. Menerapkan rule ke-6 diperoleh 0,0. Kaidah ke-7, menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sama dengan 3 liter penuh. Bisa ya? Pas. Di sini punya sumber 3 liter, ingin memenuhi wadah 3 liter bisa. Hasilnya adalah 3,0. Rule ke-7, state ke-14, tapi 3,0 sama dengan state yang kedua. Lalu menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sama dengan 4 liter kosong. Bisa juga dari state yang kelima ini. Hasilnya adalah 3,0 state ke-15. Tapi hati-hati, 3,0 sama dengan state yang kedua. Karena kita sudah memeriksa sampai langkah ke-8, maka pemeriksaan state kelima selesai. Kita lanjutkan pemeriksaan state yang selanjutnya. State ke-6, 3,4. Apakah dari state 3,4 bisa dilakukan mengisi wadah 3 liter sama dengan penuh? Nggak bisa, karena wadah 3 liternya sudah penuh. Coba cek menggunakan kaidah kedua, membuang isi yang ada di wadah 3 liter. Bisa ya? Menjadi 0,4. Nah, jadi ini. Jadi dari 3,4, menerapkan rule yang kedua. Rule kedua itu bunyinya membuang isi wadah 3 liter, maka hasilnya bisa diperoleh state baru 0,4. Hati-hati, 0,4 sama dengan state yang ketiga. Sudah kita periksa sampai kaidah kedua, maka state ke-6 kita periksa kaidah ketiga. Menuang isi wadah 3 liter ke 4 liter sama dengan 4 liter penuh. Ya kan wadah 4 liternya sudah penuh ya. Masa mau dipenuhin lagi? Saya bertamu sama tuan rumah, diberikan secangkir teh. Cangkir tehnya masih penuh. Tuan rumah nawarin, ini mau dipenuhin nggak lagi nggak? Ya kan geleng-geleng ya nggak bisa. Ngapain dipenuhin? Kan masih penuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini juga sama. Karena wadah 4 liternya sudah penuh, ngapain diterapkan kaidah ketiga gitu, mau memenuhin lagi, kan nggak bisa. Aksi keempat, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sama dengan 3 liter kosong. Jadi tujuannya supaya 3 liter kosong. Boleh nggak? Boleh. Tuangin aja, nanti tumpah ditampung di bawah, tapi wadah 3 liternya bisa kosong. Maka diperoleh, nah, oh ini salah ya. Ini harusnya rule ke-4. Oh, ya. Ini maaf, ini saya melakukan kesalahan ya. Harusnya yang state ke-17 ini nggak ada, jadi tolong diperhatikan. Harusnya yang terjadi hanya bisa menerapkan rule yang ke-4. Maka nanti diperoleh state yang ke-17. Itu sama 0,4. Sekali lagi ini mohon maaf, ini salah ya. Kemudian dari aksi yang state yang keempat, dari state yang ke-6, 3,4, sudah kita periksa sampai kaidah keempat. Kita periksakan kaidah kelima. Mengisi wadah 4 liter sampai dengan penuh. Sudah penuh, nggak ada yang bisa dilakukan kan? Membuang isi wadah yang ada di wadah 4 liter. Maka bisa jadi 3,0 ya. Kemudian menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan penuh. Ini harusnya nggak bisa, jadi ini juga salah. Jadi sekali lagi saya koreksi melalui video ini ya, bahwa aksi yang state 17 ini harusnya salah dan state 20 harusnya salah. Itu tidak bisa dilakukan. Karena tadi ya analoginya. Saya bertamu disuguhi teh, kemudian tehnya masih penuh ya nggak bisa dipenuhin lagi gitu. Maka sekali lagi state 17 sama 20 ini salah. Jadi nanti harusnya penomoran state-nya itu adalah 16 ini tetap, 18 menjadi state yang ke-17 karena kan ini salah ya. State 19 menjadi 18 dan state 20 nggak ada. Nah, kita sudah meriksa sampai rule ke-7, sekarang periksa rule ke-8, menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 4 liter kosong. Ini boleh. Tuangin aja. Nanti kan tumpah ya, tapi nggak apa-apa karena tujuannya 4 liter kosong. Jadi harusnya ini namanya bukan state ke-21, tapi state yang ke-19. Karena tadi sekali lagi ya, state 17 sama state 20 sama. Karena aksi 3 sama 7 tidak boleh dilakukan seharusnya.
Nah, state ke-6 sudah kita periksa sampai kaidah ke-8, diperoleh pohon pelacakan seperti ini. Karena sudah sampai kaidah ke-8, maka state 6 selesai, kita lanjutkan ke state yang ke-7. State yang ke-7 ternyata sama dengan state yang ke-6, jadi tidak kita lanjutkan. State 8 sama dengan state yang ke-1, jadi tidak boleh dilanjutkan. Nah, state 9 tidak sama dengan yang mana-mana, maka itu boleh kita terapkan. Pertama, mengisi wadah 3 liter sampai dengan penuh. Harusnya nggak bisa. Yang kedua, membuang isi yang ada di wadah 3 liter. Maka harusnya boleh menjadi 0,1 ya. Nah, ini. Menerapkan rule yang kedua, maka diperoleh state tadi ini 19 ya, berarti ini 20, 0,1. Kemudian membuang isi wadah 3 liter ke 4 liter sampai dengan penuh, boleh. Karena di sini ada 1 liter, karena di wadah 4 liter sudah ada isi 1 liter, maka kalau dituang 3 liter, maka penuhnya bisa tercapai. Maka boleh menjadi 0,4. Ini karena state yang ketiga. State yang keempat, menuangkan isi wadah 3 liter ke 4 liter sama dengan 3 liter kosong, boleh. Hasilnya juga sama, 0,4. Kemudian rule yang kelima, mengisi wadah 4 liter sama dengan penuh, boleh. Hasilnya adalah 3,4. Menuang isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 3 liter penuh, boleh. 3,1 ya. Dan menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sampai dengan 4 liter kosong, juga boleh. Hasilnya adalah 3,0. Nah, ternyata state yang ke-9 sudah kita peroleh, sudah kita periksa dari 8 kaidah ini. Maka state yang ke-9 selesai. State yang ke-10 tidak perlu kita lanjutkan karena state yang ke-10 ini sama dengan state yang kedua. Maka pemeriksaan satu baris lagi selesai. Setelah pemeriksaan satu baris selesai, semuanya sudah diperiksa, kita cek lagi, ada nggak tujuan kita sudah tercapai nggak? Tadi kita ingin memperoleh state yang nilainya adalah 0,1. Nah, ada nggak 0,1 di sini? Ada ya, ini ya, state ke-22. Ini harusnya state ke-20 namanya. Kenapa state yang ke-20 tadi 17 harusnya tadi salah ya, dan 20 ini salah. Maka ini harusnya 16, 17, 18, 19, ini 20. Maka state kita selesai. Karena state kita selesai, lingkarin state awal yang menghubungkannya dengan state akhir. Nah, ini. Maka kita peroleh solusi untuk yang harus kita lakukan kalau kita punya 3 liter kosong, 4 liter kosong, ingin diperoleh di 3 liter kosong, di 4 liter ada 1 liter, maka langkah-langkahnya kita harus melalui state 1, state 3, state 9, dan state 22. State 1, state 3, state 9, state 22. Maka urutannya 0,0, 0,4, 3,1, dan 0,1. Dari 0,0 supaya berubah menjadi 0,4, kita harus ngapain? Nah, di sini kan ada, kita harus melakukan rule kelima. Nah, jadi supaya dari 0,0 menjadi 0,4, isi wadah 4 liter sama dengan penuh. Nah, dari 0,0, isi wadah 4 liter sama dengan penuh, maka diperoleh 0,4. Dari state ke-9, supaya berubah ke state dari state ketiga, supaya berubah menjadi state ke-9, kita harus menerapkan rule yang ke-7. Rule ke-7, menuangkan isi wadah 4 liter ke 3 liter sama dengan 3 liter penuh. Nah, ini. Tuang 4 liter ke 3 liter. Begitu 3 liternya sudah penuh, berhenti. Maka diperoleh 3,1. Maka kemudian dari state ke-9 mau ke state ke-22, menerapkan apa? Menerapkan rule yang kedua. Membuang isi wadah 3 liter. Maka buang isi wadah 3 liter, maka yang 3 ini hilang, maka diperoleh 0,1. Maka ini adalah analogi teknik pelacakan yang bisa kita terapkan untuk kasus water jet ini. Ini sebagai catatan, berarti untuk memperoleh solusi di sini kita ada 25 state ya. Ini salah bukan 27. Karena tadi set ke-17 salah dan set ke-20 saya salah ngebuat ilustrasinya. Deep-nya 4, artinya ada 4 baris. Nah, ini baris pertama ya. Ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Maka di deep keempat. Artinya deep keempat berarti ada 4 state yang dilakukan. Nah, untuk jika ini sudah dipahami, ada tugas. Nah, sama water jug tapi diminta bukan sampai ke bukan wadah 4 liternya diperoleh 1 liter, tapi di wadah 4 liternya diperoleh 2 liter. Dan di 3 liter ini kosong. Untuk memudahkan, ini silakan ditulis tangan saja solusinya ya. Dan sebagai clue, ya ini cukup panjang pembuatannya.
yang mungkin butuh waktu sekitar 1 jam itu kalau ngerti. Karena itu, tugas ini dikumpulkan saya berikan waktu 2 minggu supaya tenang, dan andai kata ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.